Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Hibra di tutorial visualisasi Power BI Dashboard. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat beberapa visualisasi dasar. Salah satu visualisasi dasar yang paling sering digunakan adalah bar chart. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk membuat bar chart. Sebelum mempraktekkan cara membuat bar chart di Power BI Desktop, kita akan bahas dulu kenapa sebaiknya menggunakan bar chart bukan menggunakan kolom chart. Hal ini akan membantu kalian untuk bisa memahami alasan secara konseptual kenapa kita sebaiknya menggunakan bar chart. Setelah itu, kita akan lihat beberapa tipe bar chart sehingga nanti kalian bisa sesuaikan tipe bar chart yang kalian butuhkan untuk memvisualisasi data lebih baik. Lalu terakhir, kita akan praktekkan gimana caranya untuk membuat bar chart di Power BI Desktop. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu kenapa sebaiknya kita menggunakan bar chart bukan menggunakan column chart. Dapat kita lihat di layar ini, di bagian sebelah kiri, ini adalah contoh visualisasi data yang menggunakan column chart. Jadi kita bisa lihat di sini jumlah revenue berdasarkan nama produk. Di masing-masing nama produk, jika nama produk tersebut cukup panjang, maka posisinya itu sangat tidak baik untuk dilihat. Nah, untuk itu ada cara untuk memperbaiki tampilan dari kolom chart ini agar kita bisa membaca nama produk ini lebih baik. Kolom chart ini kita balik menjadi bar chart seperti ini. Nah, di bar chart, ketika kita posisikan nama produknya di bagian vertikal, dan kita berikan space yang lebih lebar, maka kita bisa membaca nama produk ini lebih baik. Lalu alasan yang kedua, kenapa kita menggunakan bar chart bukan kolom chart, adalah dari sisi penggunaan data label. Data labelnya bisa numpuk-numpuk kayak gini, jadi agak susah untuk membedakan antara data label yang satu dengan data label yang lainnya. Nah, untuk itu, di sini kita menggunakan bar chart agar data label yang ada di kolom chart ini bisa dibaca dengan baik. Karena di bar chart itu posisi data labelnya itu ada di sebelah kanan. Sehingga dia memiliki cukup ruang untuk bisa menuliskan data labelnya. Lalu alasan berikutnya, kenapa kita menggunakan bar chart? Itu adalah untuk data-data yang sebaiknya tidak menunjukkan tren waktu. Misalnya di sini kita bisa lihat total revenue untuk tahun 2021 adalah kurang lebih $30.000, lalu meningkat hingga di tahun 2024 itu bisa mencapai sekitar $48.000. Ketika ini digunakan di bar chart, maka positioningnya itu jadi tidak jelas karena semua posisi dari bar chart itu ditumpuk dalam satu vertikal yang sama. Walaupun memang kita bisa men-shorting ya dari tahun terendah atau tahun tertinggi, tapi ini tidak lazim untuk digunakan. Nah, untuk itu biasanya bar chart itu kita pakai untuk grafik yang memang tidak menunjukkan tren secara waktu atau periodik. Berikutnya kita akan bahas beberapa tipe bar chart. Di Power BI itu tersedia 3 tipe bar chart yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada namanya stack bar chart, yang kedua cluster bar chart, dan yang ketiga 100% stack bar chart. Jadi untuk tipe stack bar chart, di sini kita bisa melihat bagaimana komposisi satu bar chart itu dibentuk. Pada bar Triple Desert Caramel, kita bisa lihat bahwa masing-masing factory itu menyumbangkan sebesar $14.000 untuk satu produk tipe Desert Caramel ini. Nah, kalau stack bar chart tadi menumpukannya dalam satu bar yang sama, maka di cluster bar chart ini menumpukannya itu tidak dalam satu bar yang sama, tapi di-split dalam bar yang berbeda. Tipe bar chart berikutnya, kita bisa lihat ini ada 100% stack bar chart. Nah, artinya di dalam satu bar itu, komposisinya itu dihitung 100%. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kalau misalkan kita mau lihat bagaimana satu nilai itu dibentuk dari komposisinya, kita bisa menggunakan stack bar chart. Tapi kalau kita mau membandingkan antara subkategori dalam satu nilai tertentu, itu kita bisa menggunakan cluster bar chart. Dan yang terakhir, kalau misalkan kita ingin mengetahui berapa persen komposisi dari pembentuk satu nilai tertentu, itu kita bisa menggunakan 100% stack bar chart.
Nah, setelah kita memahami beberapa tipe bar chart yang bisa kita gunakan di Power BI Desktop, maka tahap berikutnya kita akan buat bar chart supaya kita bisa mempraktekkan mana visualisasi yang lebih tepat untuk data kita. Oke, nah ini saya udah masuk ke Power BI Dashboard. Pertama, kita harus memahami dulu data yang ada. Jadi untuk itu, karena kita mau membuat datanya dari table Candy Sales, maka kita perlu tahu di table Candy Sales itu datanya apa aja. Nah, untuk itu kita masuk ke table view. Ya, jadi di sini kita klik Candy Sales. Nah, jadi rencananya kita mau membuat bar chart untuk bisa memvisualisasikan sales revenue dari masing-masing product name. Untuk itu, kita perlu membuat satu measures untuk bisa menjumlahkan berapa sales revenue untuk masing-masing product name. Di sini saya udah masukkan beberapa measures tersebut. Di antaranya, yang pertama total revenue, di mana ini simple banget, jadi cuman menjumlahkan aja. Jadi kita sum candy sales yang ada di kolom sales. Kita juga menghitung berapa total cost, karena di sini nilai costnya udah ada, jadi kita sum aja. Total cost sama dengan sum dari seluruh candy sales cost. Lalu total gross profit, di mana total gross profit ini kita kurangkan dari revenue terhadap total cost. Nah, setelah kita membuat 3 measures tersebut, maka tahap berikutnya kita udah siap untuk membuat visualisasinya. Nah, caranya kita langsung aja klik di stack bar chart. Dia akan muncul kotak seperti ini. Di bagian data, di sini kita klik total revenue. Nah, maka dia akan muncul secara default satu bar seperti ini. Nah, artinya kita perlu memasukkan data untuk Y-axisnya. Di sini kita masukkan product name. Kita klik aja product name, seperti ini. Nah, berikutnya kita mau kustomisasi bar chart ini. Nah, yang pertama yang mau saya lakukan adalah saya mau mengubah judul yang ada di atas. Caranya, kita bisa klik di bagian Format Your Visual, lalu di bagian General, ini klik di bagian Title. Nah, ini kita blok aja terus kita delete. Kita ganti aja dengan Sales Revenue by Product seperti ini. Lalu, untuk mengganti hurufnya, ini kita bisa klik aja di bagian Font. Nah, untuk tipe hurufnya, ini kita bisa ganti menjadi Cambria. Text color-nya saya bisa ganti menjadi biru tua. Kemudian saya bisa pindahkan di tengah seperti ini. Lalu untuk background color-nya saya bisa ganti menjadi abu muda seperti ini. Lalu untuk label product name ini saya mau hapus di bagian visual. Ini Y-axisnya, di bagian title-nya secara default itu adalah on. Ini kemudian kita off-kan aja. Berikutnya hal yang sama juga saya akan lakukan untuk total revenue. Jadi total revenue-nya ini di bagian X-axis itu title-nya saya off-in aja seperti ini. Kita juga bisa menambahkan data label untuk masing-masing bar-nya. Nah, caranya kita bisa klik di bagian visual, lalu kita pilih data label. Secara default dia off ya, jadi ini kita on-in aja. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nilai dari X-axisnya ini, value-nya kita off-in aja. Nah, sehingga yang akan muncul itu adalah data labelnya, sehingga tidak memunculkan ambiguitas dalam pembacaan data. Oke, berikutnya kita mau mengganti warna dari bar chart-nya. Kita masuk ke bagian visual, lalu di bagian bar ini kita klik. Oke, untuk warna ini kita ganti aja menjadi warna abu tua seperti ini. Lalu, jika kita ingin meng-highlight satu bar tertentu, kita bisa mengganti flight setting ini menjadi untuk satu kategori tertentu. Nah, jadi caranya kita klik aja di sini. Kita klik aja milk chocolate, lalu untuk color-nya kita bisa ganti let's say menjadi hitam. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan banget bahwa untuk produk milk chocolate ini adalah produk yang di-highlight untuk report ini. Oke, itu adalah salah satu contoh untuk membuat bar chart jika kita memiliki satu kategori nilai saja. Nah, gimana caranya kalau kita mau memasukkan subkategori sehingga ini bisa membentuk stack bar chart? Nah, jadi yang pertama, chart yang tadi udah kita buat, kita duplikat dulu. Kita klik kanan, lalu kita klik copy visual. Kemudian kita klik di luar dan kita klik Ctrl V, maka dia akan mempaste chart yang tadi udah kita copy. Nah, misalnya kita mau membentuk stack bar chart yang menunjukkan sales revenue by product berdasarkan factory. Caranya di bagian
Candy Factory, ini kita masukin aja nih, Factory. Nah, maka dia akan terspread seperti ini secara otomatis. Nah, setelah kita memasukkan subkategori yaitu factory di dalam produk ini, maka dia secara otomatis akan memasukkan factory itu sebagai legend. Nah, legend ini posisinya bisa kita tempatkan di atas, di kiri, di kanan, atau di bawah, terserah kita. Nah, gimana caranya untuk bisa mengganti posisi legend ini? Caranya kita klik di bagian Format Your Visual. Lalu di sini kita bisa klik legend. Nah, untuk posisinya kita bisa ubah. Jadi di sini ada posisinya top left. Kita bisa juga pilih di sini ada beberapa opsi ya. Misalnya kita ambil di center right seperti ini. Maka dia akan menunjukkan posisi legend itu di sebelah kanan di bagian tengah. Lalu kita lihat ya bahwa di sini kan barnya warna-warni. Nah, gimana caranya untuk bisa mengubah colornya? Ini kita bisa klik aja di bagian bar. Jadi misalnya untuk Lots on Nut kita ganti warnanya jadi biru tua. Secret Factory ini kita ganti warnanya menjadi warna biru lebih muda. Sugar Shack kita ganti warnanya jadi biru agak lebih muda. The Other Factory itu bisa warnanya biru agak lebih muda lagi. Dan yang terakhir ini untuk We Coco, ini kita bisa ganti jadi biru paling muda seperti ini. Nah, lalu kalau misalkan di sini kita ingin melihat satu factory tertentu yang kita ingin highlight, itu akan lebih baik kalau memiliki color tone yang agak sedikit berbeda. Nah, untuk itu di bagian ini kita bisa klik lagi di Format Your Visual, lalu di bagian barnya, di sini kita bisa masukkan untuk colornya. Misalkan saya mau ambil ya, untuk factory yang kita mau fokuskan adalah Sugar Shack. Nah, karena untuk meng-highlight, misalkan ini saya juga mau menyamakan ya, karena ini warnanya hitam, jadi kita ganti aja menjadi warna hitam. Seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk grafik yang pertama, kita mau membandingkan berapa nilai sales revenue dari masing-masing produk. Di sini terlihat bahwa kita mau melihat adanya satu pertumbuhan revenue di milk chocolate. Kemudian yang kedua, di sini kita bisa lihat bagaimana kita melakukan monitoring sales revenue untuk masing-masing produk di semua factory, terutama untuk factory Sugar Shack. Baik, setelah memahami bagaimana cara membuat stack bar chart, berikutnya kita akan buat cluster bar chart. Jadi, untuk membuat cluster bar chart, kita duplikat dari chart yang sebelumnya udah kita buat sehingga memiliki inheritance tipe header yang sama. Nah, sekarang kita mau lihat sales revenue by product berdasarkan region. Jadi kita klik region. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana komposisi dari sales revenue by product ini berdasarkan regionnya. Pasifik memiliki nilai sales revenue yang paling tinggi kecuali di produk general. Pada produk general, Atlantic memiliki nilai sales revenue yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Pacific. Nah, kelihatan bahwa di sini posisi bar chartnya itu sangat dekat ya, jadi belum ada pemisahnya. Nah, ini kita mau berikan sedikit spasi supaya kelihatannya lebih bisa dibaca dengan baik. Caranya, kita masuk ke Format Your Visual, lalu di bagian bar ini kita klik, kemudian kita bisa lihat di sini ada layout. Ini kita klik. Nah, kemudian di sini ada space between series. Nah, ini kita besarkan 10%. Nah, sehingga dia memberikan jarak antara satu bar ke bar yang lainnya. Lalu untuk data label, kita cek di bagian value. Nah, terlihat bahwa di sini nilainya adalah 9. Nah, ini kita ganti aja jadi 8. Oke, nah sekarang kita udah berhasil membuat cluster bar chart. Nah, berikutnya kita akan buat 100% stack bar chart. Untuk tipe chartnya kita langsung ganti aja menjadi 100% stack bar chart seperti ini. Di sini kita udah bisa lihat ya, komposisi persentase dari masing-masing bar. Jadi kalau kita mau melihat secara nilai, kita pakai yang cluster bar chart. Kalau kita mau melihat secara persentase komposisi, kita menggunakan 100% stack bar chart. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.